Presiden Joko Widodo memutuskan program vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga COVID-19 akan dimulai pada 12 Januari. Kementerian Kesehatan mengidentifikasi ada 21 juta sasaran untuk vaksinasi booster COVID-19 di Januari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksin booster akan diberikan kepada golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Dengan kata lain, pemberian vaksin booster bisa diberikan minimal 6 bulan sesudah vaksin dosis kedua. Sementara terkait dengan jenis vaksin booster yang akan digunakan, Menteri Kesehatan menyebut akan segera ditentukan apakah jenisnya sama atau homolog atau bisa berbeda atau heterolog dengan jenis vaksin sebelumnya. Keputusan ini baru akan ditetapkan pada 10 Januari nanti setelah adanya izin dari BPOM. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan memastikan pelaksanaan vaksinasi booster hanya digelar di kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% dosis pertama dan 60% dosis kedua. Saat ini ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi persyaratan. Vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Dan jenis boosternya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda. Yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM. Menteri Kesehatan menyebut kick-off vaksin booster atau dosis ketiga akan dilakukan pada 12 Januari mendatang. Bagaimana kriteria penerima vaksin booster, wilayah mana saja yang akan mendapatkan prioritas, dosis ketiga apakah akan diberikan secara gratis atau berbayar. Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Selamat siang Pak Dante. Selamat siang Sumi, selamat siang pemirsa sekalian. Baik Pak Dante, jadi pertanggal 12 Januari akan kick off vaksin booster. Wilayah mana saja dan siapa saja yang akan mendapatkan prioritas? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa yang akan menerima vaksin booster adalah daerah dengan tingkat vaksinasi dosis pertama sudah lebih dari 70% dan sudah mencapai dosis vaksinasi lansia yang lebih dari 60%. Wilayah tersebut sudah kami identifikasi hingga sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi persyaratan, dan kalau 244 kabupaten kota tersebut akan menjadi prioritas pertama yang akan menerima vaksinasi booster. Kenapa begitu? Karena kita tidak ingin vaksinasi booster ini mengganggu vaksinasi program yang sedang berjalan dan sedang digiatkan supaya kita bisa mencapai herd population secara keseluruhan. Baik, artinya ini akan berjalan secara paralel dan berbarengan seperti itu ya Pak Dante. Kemudian pertanyaan masyarakat Pak, pada 12 Januari nanti ketika ini vaksin booster dimulai, gratis atau bayar? Ada dua kriteria yang masuk dalam vaksinasi booster, yaitu vaksinasi booster program, artinya gratis, dan vaksinasi booster berbayar. Vaksinasi booster gratis ini akan diberikan kepada para lansia dan para penerima PBI, penerima biaya iuran gratis di sistem jaminan kesehatan nasional. Itu yang masuk vaksinasi program. Sedangkan yang berbayar itu di luar itu akan berbayar dan akan dikenakan sejumlah biaya tertentu untuk mengganti jumlah vaksin yang memang harus kita beli. Baik, jadi ketika kick off nanti yang diduluin yang gratis dulu atau berbarengan dengan yang berbayar? Kita masih mengevaluasi ketersediaan vaksin yang ada.
kemungkinan besar vaksin yang gratis dulu yang akan didahulukan. Baik, 21 juta dosis untuk Januari, betulkah? Ya, sampai saat ini sudah tersedia 21 juta dosis untuk bulan Januari, tapi kita masih menunggu rekomendasi dari ITAGI dan BP POM mengenai format yang akan diberikan, yaitu format heterolog atau berbeda vaksin, atau format homolog atau sejenis vaksin, dan juga dosisnya, apakah setengah dosis atau full dosis. Kalau setengah dosis tentu lebih dari 21 juta vaksin yang bisa tersedia. Kalau satu dosis mungkin sekitar ada 21 juta dosis vaksin yang saat ini sudah tersedia. Baik, sejauh ini pasokannya sudah berapa banyak Pak Dante untuk yang vaksin booster? Saat ini kita sudah mempunyai untuk 21 juta dosis vaksin yang sudah ada untuk persiapan bulan ini, tapi kita sudah merencanakan untuk melakukan pembelian dan vaksin berikutnya untuk vaksin booster ini. Dan tentu kita juga nanti akan menggunakan vaksin merah putih untuk vaksinasi booster. Baik, kemudian untuk kembali lagi yang berbayar tadi Pak, apakah harga resmi sudah ditetapkan, harga vaksin, kemudian juga jasa layanan vaksin? Dalam skenario pembelian vaksin, harga vaksin yang dibeli berdasarkan untuk program pemerintah dan untuk program berbayar itu harganya berbeda. Sehingga memang harganya ini akan disesuaikan dengan harga pembelian yang akan kita beli dari produsen. Jadi sampai saat ini belum ditentukan berapa besarnya biaya yang berbayar tadi. Baik, kapan akan diumumkan Pak untuk harga resmi ini akan ditetapkan? Secepatnya begitu kita tahu berapa jumlah vaksin yang akan dilakukan untuk jenis berbayar dan berapa harga yang ditawarkan oleh para produsen vaksin. Baik, terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saxono Harbuono untuk informasinya di Metro Siang.